Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sunarso. Saya mahasiswa Universitas Pamulang semester 8 dengan kode kelas 08 SAKM 006. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Ferry Citra Febrianto SEMM selaku dosen pengaku mata kuliah Good Corporate Governance. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak dari Good Corporate Governance terhadap kinerja keuangan suatu perusahaan. Good Corporate Governance itu sendiri adalah suatu sistem dan struktur yang mengatur serta mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan. GCG ini berdasarkan pada 5 prinsip utama. Yang pertama itu transparansi adalah suatu penyampaian informasi perusahaan secara terbuka, jujur, dan tepat waktu kepada seluruh kepentingan. Yang kedua ada akuntabilitas, yakni sikap perusahaan dalam bertanggung jawab atas segala kebijakan dan keputusan yang diambil, serta hasil dari kinerja suatu perusahaan. Yang ketiga yakni responsibilitas, di mana kewajiban perusahaan untuk menjalankan kegiatan operasionalnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat ada independensi, bahwa perusahaan harus berdiri sendiri dalam pengambilan keputusan, di mana perusahaan harus bebas dari intervensi pihak luar atau konflik kepentingan manapun. Yang kelima yakni sikap keadilan atau fairness, yakni memberikan perlakuan yang adil dan setara kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham minoritas, karyawan, pelanggan, dan juga masyarakat. Tujuan utamanya dari penerapan Good Corporate Governance ini adalah untuk menciptakan pengelolaan perusahaan yang sehat, profesional, serta bertanggung jawab. Kemudian yakni dampak dari Good Corporate Governance terhadap kinerja keuangan suatu perusahaan. Yang pertama, ada implementasi Good Corporate Governance yang baik berdampak positif terhadap kinerja perusahaan. Antara lain, yang pertama, meningkatkan kepercayaan investor dan akses pendanaan, di mana ketika perusahaan dikelola secara transparan dan akuntabel, investor akan merasa lebih percaya untuk menanamkan modalnya. Kemudian juga informasi keuangan yang jelas dan terbuka membuat risiko investasi dapat dihitung dengan lebih akurat. Yang kedua, mengurangi risiko fraud atau penyimpangan keuangan, di mana GCG ini mendorong terbentuknya sistem pengawasan internal yang kuat seperti audit internal, komite audit, dan mekanisme pelaporan pelanggaran atau whistleblowing system. Sistem ini mampu mencegah dan mendeteksi penyimpangan sedini mungkin sehingga kerugian akibat kecurangan dapat diminimalisir. Kemudian dampak positif yang ketiga yakni meningkatkan efisiensi operasional dan pengambilan keputusan. Perusahaan dengan struktur tata kelola yang jelas akan memiliki pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang efisien. Hal ini tentunya dapat mempermudah pengambilan keputusan secara strategis dan operasional karena semua pihak memahami perannya masing-masing. Dampak positif yang keempat yakni menstabilkan harga saham dalam meningkatkan nilai perusahaan. Tentunya dengan tata kelola yang baik dapat menciptakan persepsi positif di mata pasar. Hal ini membuat harga saham cenderung lebih stabil karena investor tidak mudah panik saat terjadi fluktuasi pasar. Dalam jangka panjang, stabilitas ini berkontribusi pada peningkatan nilai perusahaan karena pasar menilai bahwa perusahaan sebagai entitas yang sehat, kredibel, dan juga berkelanjutan. Kemudian saya juga akan menjelaskan mengenai dampak negatif atau dari sisi negatif bagi perusahaan yang tidak melaksanakan corporate governance dengan baik. Yang pertama, dapat menurunnya kepercayaan investor. Tentunya ketika perusahaan gagal menerapkan GCG secara konsisten, transparansi dan akuntabilitas menjadi lemah. Hal ini membuat investor kehilangan rasa kepercayaan mereka karena mereka tidak memperoleh informasi yang jelas dan dapat diandalkan. Kemudian yang kedua yakni meningkatnya resiko fraud dan penyimpangan. Tentunya GCG yang lemah biasanya disertai dengan pengawasan internal yang tidak berjalan secara optimal. Tanpa kontrol dan pengawasan yang memadai, peluang terjadinya penyimpangan seperti korupsi, manipulasi laporan keuangan, atau penyalahgunaan aset perusahaan menjadi lebih besar. Kondisi ini tidak hanya merugikan dari sisi perusahaan secara finansial, tapi juga merusak reputasi jangka panjang yang berdampak luas pada hubungan dengan investor. Yang ketiga yakni inefisiensi operasional, di mana GCG yang lemah biasanya menghambat keputusan dari perusahaan, kemudian juga keputusan yang tidak tepat sasaran, atau bahkan syarat konflik kepentingan.
Ini membuat proses bisnis tidak berjalan secara optimal, biaya membengkak, dan juga peluang bisnis bisa terlewat. Kemudian yang keempat yakni harga saham yang tidak stabil atau bahkan bisa turun. Jika perusahaan tidak menjaga prinsip tata kelola yang baik, sentimen pasar terhadap perusahaan akan negatif. Kurangnya kejelasan informasi, potensi konflik kepentingan, dan berbagai isu manajemen membuat investor cepat panik dan menjual saham mereka. Kemudian hal ini juga menyebabkan volatilitas harga saham meningkat, bahkan bisa memicu tren penurunan nilai saham secara berkepanjangan. Nah, untuk selanjutnya saya juga akan mencoba menjelaskan dengan contoh kasus nyata, yakni contoh kasus pada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk atau PT Telkom. PT Telkom Indonesia secara konsisten menjalankan prinsip good corporate governance. Beberapa contoh yang PT Telkom ini terapkan. Yang pertama, menerapkan komite audit yang aktif. PT Telkom memiliki komite audit yang rutin mengawasi laporan keuangan dan memastikan tidak adanya penyimpangan laporan keuangan atau penyimpangan aset perusahaan. Yang kedua, PT Telkom memiliki sistem manajemen risiko dan kepatuhan atau compliance yang kuat. Telkom menjalankan Enterprise Risk Management atau ERM dan sistem kepatuhan hukum yang terstruktur untuk mengidentifikasi, memonitor, dan juga mengendalikan risiko operasional dan strategis. Yang ketiga, laporan keuangan yang transparansi dan tepat waktu. PT Telkom secara konsisten menyampaikan laporan keuangan kuartalan dan tahunan secara tepat waktu yang telah diaudit oleh auditor independen dan dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga, PT Telkom memiliki Whistleblowing System atau WBS. PT Telkom ini menyediakan saluran pelaporan pelanggaran atau WBS yang memungkinkan karyawan dan pihak eksternal untuk melaporkan dugaan penyimpangan secara aman dan rahasia. Kemudian yang kelima yakni penerapan teknologi dalam tata kelola. PT Telkom ini memanfaatkan digital governance tools seperti sistem pengarsipan elektronik, audit digital, dan pemantauan risiko berbasis sistem untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengawasan. Kemudian yang keenam yakni pelaksanaan RUPS yang terbuka dan partisipatif. Rapat umum pemegang saham atau RUPS diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan memberikan kesempatan yang adil kepada semua pemegang saham untuk memberikan suara dan menyampaikan pendapat termasuk pada pemegang saham minoritas. Sehingga konsistensi Telkom dalam menjalankan prinsip-prinsip good corporate governance ini membuktikan komitmennya terhadap transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan bisnis. Hal ini tentunya turut memperkuat kepercayaan publik dan menciptakan kinerja keuangan yang stabil dan sehat bagi PT Telekomunikasi Indonesia Tbk atau PT Telkom. Tentunya dari penjelasan-penjelasan yang telah saya sampaikan, good corporate governance ini bukan hanya soal kepatuhan formal, tetapi strategi bisnis jangka panjang. Perusahaan yang mengabaikan GCG ini cenderung menghadapi beberapa hal. Yang pertama, penurunan reputasi atau kurangnya transparansi dan akuntabilitas merusak citra perusahaan di mata publik dan investor. Kemudian yang kedua, risiko hukum seperti pelanggaran etika dan regulasi berpotensi memicu sanksi hukum atau denda bagi perusahaan yang tidak menjalankan good corporate governance. Yang ketiga, yakni turunnya kinerja keuangan akibat inefisiensi atau konflik kepentingan. Konflik kepentingan ini dan inefisiensi operasional tentunya menekan profit dan menghambat pertumbuhan sehingga mengakibatkan turunnya kinerja keuangan dari perusahaan. Sebaliknya, perusahaan dengan GCG yang kuat cenderung lebih adaptif terhadap tren perubahan pasar, yakni struktur manajemen yang profesional memudahkan perusahaan merespons tantangan eksternal. Yang kedua, perusahaan dengan GCG yang kuat mampu menarik para investor. Dengan tata kelola yang baik, menciptakan kepercayaan dan minat investasi untuk jangka panjang bagi suatu perusahaan. Yang ketiga, perusahaan dengan GCG yang kuat mampu menjaga profitabilitas dan pertumbuhan berkelanjutan. Efisiensi, pengawasan, dan kepatuhan mendukung kinerja keuangan yang stabil dan sehat. GCG bukan sekadar kewajiban, tetapi alat penting bagi suatu perusahaan untuk menciptakan bisnis yang berdaya tahan dan kompetitif di masa yang sekarang.